Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video tutorial masih mengenai Java Swing, dan kali ini kita akan membahas mengenai tutorial Java Swing pada dokumentasi Oracle. Diharapkan dengan ketika saya menyampaikan tutorial pada dokumentasi Oracle ini, itu kalian selanjutnya bisa belajar secara mandiri untuk mengeksplorasi, mempelajari, memahami, sampai mengkonstruksi dari contoh-contoh di dokumentasi Oracle khusus Swing. Dokumentasi Oracle ada di sini, ini adalah linknya, ini sudah sangat lengkap sekali mengenai UI Swing, ini contohnya untuk tiap komponen. Saya mungkin bisa simpan saja di deskripsi video ini untuk link dokumentasi Oracle tersebut. Kenapa Anda harus mempelajari mengenai UI Swing? Itu dapat menjadi dasar untuk memahami aplikasi Java Enterprise dan web selanjutnya. Nah, di Java Desktop, komponen UI ada pada paket Java Standard Edition di library Swing. Sebenarnya ada dua library untuk UI desktop pada Java, yaitu ada Swing dan AWT. Tetapi kita hanya akan membahas Swing saja, karena Swing tersebut merupakan anak dari AWT. Sehingga yang didefinisikan komponen-komponen, sehingga kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh AWT otomatis akan dimiliki oleh Swing. Tetapi kekurangan yang dirasakan di AWT itu dioperate oleh Swing atau dibuat fitur baru oleh Swing. Sedangkan di Java Web, komponen UI itu ada pada package Java Enterprise Edition. Library-nya itu disebut dengan Java Server Faces atau JSF. Mohon maaf kalau sedikit banyak suara-suara gangguan pintu dan sebagainya, karena saya ini membuatnya di kampus. Nah, kita langsung saja sekarang menuju ke website dari dokumentasi Oracle. Ini adalah URL dari dokumentasi Oracle untuk tutorial Swing, using Swing component examples. Nah, di sini kita diberi paparan dari Oracle-nya bahwa ini struktur dari project contohnya. Ini dia mencontohkan adalah button demo project. Berarti ini list ini sebenarnya adalah lengkap sekali ya. Ini adalah contoh-contoh tiap komponen, bagaimana mendefinisikan karakteristik dan mendefinisikan perilaku dari tiap komponen tersebut. Button demo project berarti ada NB project itu supaya yang hasil buildnya jadi bisa di running. Terus kemudian SRC ini adalah resource-nya atau kode Java-nya ini. Terus kemudian ini tampaknya package komponen. Di sini ada kelas button demo Java. Nah, ini yang akan kita pelajari adalah di sini. Terus kemudian di sini ada package baru lagi, yaitu image yang terdiri dari left, middle, dan right. Nah, di example-nya button demo itu launch itu berarti yang sudah di build, jadi tinggal running. Kita coba aja satu-satu. Kita coba. Ini memberikan pemahaman perilaku yang dimaksudnya itu seperti apa. Kita open saja. Oke, running ya. Kita tunggu. Ah, ini dia. Ini hasil runningannya bahwa seperti ini perilaku yang di dalam contoh Oracle tersebut. Hanya seperti ini. Ada image, ada image, ada image, ada image, ada telur di sini, ada play, di sini ada play terbalik. Inilah hasil akhirnya dan bagaimana kode programnya itu yang akan kita bahas. Nah, ini berarti tadi, terus kemudian ini projectnya, berarti ketika Anda download project sebenarnya Anda masukkan ke dalam NetBeans di sini, IDE-nya NetBeans secara default-nya. Nah, terus kemudian ketika Anda download ini strukturnya sudah ada. Berarti ini satu project, sekian project seperti itu. Kita akan coba modifikasi di contoh yang saya berikan supaya projectnya cuma satu saja. Nah, ini kita buka dulu projectnya ini. Ini struktur dari projectnya ya. Build ini bawaannya ini tentang dan
tentang build dari sebuah project supaya jadi terintegrasi di antara semua file atau konfigurasi yang dibutuhkan. Ini NB project-nya seperti itu. Nah, kita fokus sebenarnya hanya di sini. Ini di dalam SRC, ini adalah package-nya komponen. Di dalam package komponen ada Java-nya. Nah, ini yang saya build-nya, JNLP. Nah, kita berarti akan membongkar kode program di sini. Seperti itu ya, kita coba buka pakai edit text saja. Nah, ini kode programnya dan ini yang akan kita bahas. Package komponen ada file Java dan ada package atau folder images. Nah, di dalam image ada 3 buah file. Coba saja langsung untuk membahas mengenai bagaimana struktur kode programnya dari mulai membuat projectnya, memasukkan kelas Java-nya, atribut-atribut yang terkait seperti image. Harapannya adalah dengan saya berikan contoh seperti ini, Anda bisa mempelajari semua yang ada di contoh swing ini. Nah, itu terkait tadi itu button demo project. Terus kemudian source filenya adalah ini. Terus kemudian adalah image and order file. Jadi ini adalah file-file pendukung untuk demo dari source file yang ini. Terus kemudian ini adalah deskripsinya. Ini adalah dokumentasinya, penjelasannya. Tuh, sudah sangat lengkap. Kurang apa lagi? Berarti silahkan Anda menjadi awal untuk belajar. Ke depan, ketika Anda memahami ini, konsep orientasi objek yang bisa diimplementasikan, itu kita akan naik levelnya, yaitu akan membuat Java Web atau Enterprise dengan menggunakan yang standar itu adalah Java Server Face. Anda tidak akan mungkin bisa memahami Java Server Face karena sudah terlalu banyak magic dan sudah sangat advance. Anda harus paham dulu ini, baru naik ke sana. Ini adalah modal dasar untuk menapaki langkah per langkah menuju Java Enterprise. Yang saya akan lakukan, saya akan masih menggunakan Eclipse. Kalau di contoh ini adalah defaultnya menggunakan IDE itu NetBeans, tapi nggak apa-apa, saya belum menginstal NetBeans-nya, saya menggunakan Eclipse saja. Harusnya sama saja, itu hanya kakas pendukung. Saya buka Eclipse-nya, di sini kita buat project baru saja ya. Kita beri saja namanya Java Tutorial Swing. Langsung finish saja. Nah, di sini SRC-nya. Kalau tadi itu komponen, di contohnya kita modifikasi saja. Kita modifikasi saja nama package-nya yaitu acif.unpas.psi karena ini adalah mata kuliah PSI, terus kemudian PSI Oracle aja. Oracle Swing Tutorial. Nah, karena kita akan mendemokan button, taruh itu button, radio button, dan seterusnya, kita klasifikasikan berdasarkan package-nya saja. Berarti di sini kita definisikan bahwa ini adalah demo button. Nah, ini package-nya. Kita buat sebuah kelas, kelasnya adalah sesuaikan dengan yang ada di contoh. Ini berarti nama kelasnya adalah button demo. Button demo, ini package-nya berbeda. Kopikan saja yang ini ya, kita kopikan, tapi hati-hati karena package-nya berbeda. Berarti kita simpan aja di sini ya. Simpan di sini package yang ini dokumentasi beserta identitas dari si kelas ini, mungkin ada author dan sebagainya, jangan kita hapus. Berarti kita akan membahas sekarang mengenai kelas dari button demo yang ada di tutorial dokumentasi Oracle. Kita coba running dulu ya, apakah running atau tidak. Oh, tampaknya kita harus butuh pendukung dulu. Karena perhatikan di sini tadi. Nah, ada image-nya kan, berarti ada right, ada middle, ada left. Tipenya adalah semuanya image GIF. Kita download aja semuanya. Kenapa saya langkah per langkah seperti ini sebagai dasar saja supaya kalian ketika belajar mandiri sudah punya pengetahuan dan pemahaman. Save as ya, berarti harusnya GIF kan? Benar, GIF image ininya berarti kita coba langsung saja kita simpan kita harus sediakan dulu
seperti ini. Berarti ada package image yang sejajar dengan button demo. Berarti di dalam komponen, berarti kita di dalam button. Di sini berarti di dalam button kita buat package baru ya, button image. Nah, seperti ini. Berarti akan disimpan di image ini, gambar-gambar yang sudah kita akan download tadi. Ini kan write, saya save as. Saya nyimpannya itu tergantung, berarti di Eclipse workspace kalian masing-masing. Kalau saya menyimpannya di user tadi. Nah, ini Java tutorial swing. Ini adalah src, terus kemudian kita telusuri Oreka, swing, tutorial, button, nah image kan di sini ya. Kita buka, di save, udah tersimpan. Terus kemudian ini yang middle ya, sama di save as juga oleh kita masukkan ke sini. Ini kita save as juga, masukkan ke sini. Kita balik lagi ke aplikasinya. Nah ini masih belum, berarti harus di refresh dulu ya. Sudah ada ya, tuh image-nya sudah muncul di dalam image. Ada left, middle, dan right. Kita coba running. Wah, kenapa error? Ininya keliru saya ya. Oke, tadi terduplikasi, sorry ya. Tuh, kita coba running. Ketika diklik ini, perilakunya ini langsung enable. Diklik ini, ininya disable. Middle button diklik, tidak melakukan apapun. Ya udah, berarti memang tidak melakukan apapun. Kita akan bahas dari kode program ini, baris per baris kode program. Pertama adalah, ini package-nya menyesuaikan ya dengan project saya, tidak lagi dengan komponen. Nah, contohnya dengan komponen. Import adalah kelas-kelas pada Java Swing dan AWT yang diimport di dalam kelas ini. Dokumentasi ya. Public class button demo extend jpanel. Berarti jpanel ini kan adalah intermediate container, tetapi dia extend jpanel. Di depan ketika di running, pasti jpanel ini di running melalui jframe. Terus kemudian implement action listener sudah saya jelaskan bahwa otomatis harus ada metode action perform. Kita coba, harusnya ada metode action perform. Kita cari, ini dia, action perform. Berarti boleh ditambahkan oleh kita di sini bahwa menunjukkan bahwa ini mengoperate deklarasi metode action perform yang ada di interface action listener. Terus kemudian yang kedua, ini protected. Kita abaikan saja dulu, kita fokus saja pada perilakunya. Perhatikan di sini jbutton, B1, B2, B3. Ini persis seperti yang saya contohkan, dideklarasikan. Tetapi ini langsung ya, ada 3 buah button yang dideklarasikan dengan variabelnya B1, B2, B3. Hanya 3 yang dideklarasikan. Terus kemudian ini konstruktor. Berarti pada saat di running, button demo ini inilah yang terjadi menginisiasi dari mulai menginstant komponen-komponen B1, B2, B3, terus kemudian decorate dan sebagainya sampai menyusun tata letak. Harusnya seperti itu. Perhatikan di sini adalah image icon. Image icon itu adalah di swing ya untuk menampung sebuah icon. Idenya kan yang left, middle, dan right tadi. Ini left button icon, middle button icon, right button icon. Image yang ini itu akan disimpan ternyata di dalam button. Create image icon, ini image itu adalah ini path-nya. Path-nya yaitu ada di image dan nama filenya write.gif. Begitupun seterusnya. Ketika seperti ini, berarti create image, berarti ini adalah sebuah metode. Kita cari berarti create image ini ada di sini. Nah, perhatikan. Ini kita yang buat. Berarti si Oracle dia membuat di contoh demo button ini, si pembuatnya, si autornya membuat sebuah metode yang namanya create image. Dia berparameter string. Apa yang dikirimkan adalah parameter tadi image right.gif, left.gif, terus kemudian middle.gif. Dari sini URL. Berarti saya sampaikan juga, kita ketika memanggil sebuah kelas,
yang di luar package ini adalah kelas atau interface URL dan ada di dalam package java.net. Ini boleh dituliskan dengan package-nya. Berarti ini adalah package-nya. Di dalam package java.net itu ada kelas yaitu namanya URL. Atau Anda bisa simpan di import di sini. Berarti contohnya kalau kita ganti import java tadi itu net ya. Net titik URL. Nah, ini kan seperti ini. Titik URL. Berarti kita balik lagi image icon ya. Nah, berarti ini tidak usah, boleh kita hapus. Karena sudah diwakili oleh import tadi. Nah, biasanya defaultnya itu disimpan di atas di dalam import. Nah, kenapa butuh kadang-kadang dituliskan seperti ini? Biasanya kalau seandainya URL-nya itu ada di dalam kelas demo, button demo ini, contohnya kelas URL-nya dipanggil. Ada dua kelas URL yang dipanggil, tetapi kelas URL-nya satu adalah java.net di dalam package-nya, tetapi di satu yang lain lagi nama kelasnya sama URL, tetapi bukan di package itu, kan dua kelas yang berbeda. Maka dituliskanlah secara eksplisit ketika dideklarasikan. Itu. Terus kemudian button demo.class ini get result path. Nah, kalau yang ini biar abaikan saja dulu, ini disebutnya dengan reflection. Kita akan bahas ke depan. Nah, terus kemudian if image URL sama dengan null maka dia return. Ini intinya sama aja ya. Return image URL. Jika image URL-nya tidak dikenali, maka dia akan menayangkan ke layar cannot find file path. Jelas ya, sesuai path-nya itu sesuai dengan parameternya ketika tidak dikenali. Tetapi karena kita running tadi sudah dikenali, maka dia akan mengembalikan mengembalikan sebuah objek yang isinya adalah image beserta path-nya. Berarti itu pembahasan mengenai ini. Terus kemudian ini maka image icon ini left button, middle button, icon, right button icon sudah memiliki image-nya karena sudah dikenali. Masuk ke sini berarti B1. B1 itu adalah variabel referensi untuk button, untuk JButton. New button. Kalau saya mencontohkannya itu kan seperti ini. Dicontoh sebelumnya seperti ini. Ini instant dulu, baru decorate. Kalau ini di sini dicontohkan ketika instant langsung di-create, langsung di-decorate sesuatunya, yaitu apa? Di sini biasanya adalah teksnya, terus kemudian left button itu adalah image-nya. Kita coba lihat. New JButton. Nah, perhatikan. Berarti kalau saya di contoh sebelumnya itu menggunakan ini JButton yang konstruktornya tanpa parameter. Berarti kalau di contoh ini adalah JButton konstruktor yang memiliki dua parameter, yaitu teks. Teks ini adalah untuk teks dari si buttonnya, terus kemudian ikonnya. Ikonnya sudah didefinisikan di sini dan ini yang dipilihnya. Jadi JButton ini yang variabel referensinya B1 ini, dia itu memiliki text disable middle button, terus kemudian memiliki icon left button icon yaitu right. Clear ya? Seperti itu. Terus kemudian B1 set vertical text position abstract button center, ini abaikan aja mengenai tata letak ya, seperti ini. Ini masih tata letak juga. Ini masih tata letak tentang teks dari positionnya ya. Terus kemudian B1 ini set mnemonic. Mnemonic itu adalah kalau ada tulisan di awalnya, contohnya adalah di dalam Microsoft Word aja file itu kan F, kita bisa searching dengan Ctrl F itu jadi ada garis bawahnya, underscore-nya F. Nah, itulah mnemonic. Mnemonic itu membaca ASCII biasanya. Ini VK itu virtual key kalau nggak salah. Ini untuk D itu seperti apa? Kita coba buka. Nah, untuk D ini ASCII-nya adalah ini dan sebagainya. Terus kemudian set action command.
Set action command ini fungsinya adalah B1, B2, dan B3 itu pasti didefinisikan spesifik. Dia akan memanggil action perform kan? Jadi supaya tahu B1, B2, B3 yang di-triggernya mana, yaitu dengan menggunakan action command, set action command. Kalau saya, jadi kalau di sini enable pasti ini B3. Kalau ini disable berarti yang dipanggilnya ngeset string berupa text disable di equal di compare. If disable di action performnya, maka dia akan melakukan aksi sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh B1. Kalau di contoh program saya yang sebelumnya, saya tidak mendefinisikan set action command, tetapi adalah dengan memanfaatkan action event, yaitu get resource sama dengan btn submit kemarin itu. Berarti kan sebenarnya ini bisa diganti, sebenarnya tidak seperti ini action performnya, tetapi adalah bisa seperti ini. Ini sama aja. Berarti adalah get source sama dengan berarti di sini adalah B1. Gini loh. Kemarin itu B1-nya saya B submit. Nah, dari sini silahkan kalau diklik B1 akan melakukan apa. Nah, ini sama dengan ini. Oke. Kenapa ini sama dengan? Karena yang di-compare-nya adalah di sini objeknya. Kalau di sini kenapa equals? Karena string. Balik lagi. Itu karakteristiknya kita bahas ya, seperti itu. Action command disable B. Nah, masuk ke B2 sama, berarti middle button, terus kemudian ikonnya adalah middle button yang ini. Oke. Terus kemudian ini sama layout, ini sama layout. Kalau ini mnemonicnya adalah M, berarti middle, maksudnya itu seperti itu. Ntar kita running akan tampak maksud dari mnemonic itu seperti apa. Nah, terus kemudian B3 pun sama, tidak ada masalah ya, seperti ini, bahwa dia action command-nya enable, terus kemudian, nah ini ada yang menarik, set enable false. Ketika di running, maka pasti J button yang B3 ini tidak bisa diklik. Karena apa? Di set false. Seperti itu. Jadi Anda silakan baca dokumentasinya, ada metode-metode apa saja yang bisa digunakan oleh button tersebut. Nah, B1 add action listener this, persis seperti yang saya sudah sampaikan mengenai tutorial dengan menggunakan dokumentasi Oracle. Kenapa this? Karena sudah diimplement oleh kelasnya, yaitu button demo implement action listener. Itu untuk meregistrasikan, meng-add, menambahkan action listener this. B3 pun sama. B2-nya berarti tidak bisa diklik. Kenapa B2-nya tidak bisa diklik? Saya menduga karena di sini tidak diregistrasikan B2 add action listener-nya. Jadi ketika diklik B2 yang middle tersebut itu tidak akan melakukan apapun karena tidak diregistrasikan. Kita lihat saja. Nah, terus kemudian ini B1 set tooltips text, ya paham lah ya, itu di web contohnya kursornya di hopper ke buttonnya itu harusnya muncul tooltipsnya seperti itu. Klik this, ini informasinya. This middle button does nothing when you click it. Nah, betul. Perhatikan, tidak melakukan apapun. Kenapa? Karena tidak diregistrasikan di sini. Ini informasinya disampaikan. B1, B2, B3-nya dimasukkan ke panel, tetapi tidak bisa running harusnya panel karena dia intermediate container. Itu harus di running melalui JFrame. Dan biasanya mungkin itu akan di running ketika dipanggil oleh main JFrame-nya. Kita coba lihat saja. Itu sudah selesai. Ini konstruktor seperti itu. Nah, masuk kepada action perform. Action perform itu ketika diklik button kan. Ketika diklik button, nah ini adalah set action command-nya. Jika dipilih disable, perhatikan. Jika dipilih disable berarti yang ini, berarti B1 kan. Ketika pilih disable, equal ya, di compare, maka lakukan ini. Apa
yang dilakukan ketika B1 diklik? Pertama adalah B2 set enable false. Maka B2 set enable false. Maka yang middle button ini akan jadi false. Dan B1 false juga. Ketika diklik B1-nya, dia otomatis setelah diklik dirinya itu jadi disable juga. Terus kemudian B3 menjadi enable. Berarti bisa diklik. Oh, berarti perhatikan di B3 itu set enable-nya di awalnya itu false kan? Ketika saat di running, B1, B2 itu adalah enable, bisa diklik. Tetapi B3 disable. Nah, pada saat berperilaku ketika diklik B1-nya justru kebalik. B1 dan B2-nya di set false dan B3-nya adalah jadi bisa diklik. Nah, kalau else berarti else ini pasti yang B3 ya. Pasti yang B3, pasti yang enable. Tetapi kenapa tidak didefinisikan enable di sini langsung else? Karena perhatikan. Karena hanya mendefinisikan add action listener-nya hanya 2. B2-nya tidak didefinisikan. Maka otomatis kalau tidak disable dipastikan ini yang dieksekusi. B2-nya set enable true, B1-nya set enable true, B3-nya set enable false. Sudah seperti itu, berarti kembali lagi ke awal pada saat di running ketika diklik B3. Terus kemudian create image icon tadi sudah saya bahas untuk memasukkan icon ke dalam button seperti itu. Oke, dengan menggunakan URL di sini ya. Oke, dengan metode getPath URL, image URL. Itu. Terus kemudian create and show GUI. Nah, ini nge-create dan show GUI. Jadi kan tidak bisa di running karena tadi itu masih panel. Nah, maka di sini create show GUI. Create show GUI adalah sebuah metode untuk menayangkan supaya si GUI-nya tayang ke layar. Ini kita yang buat. Nah, berarti Oracle si author dari kelas ini yang membuat. JFrame, new JFrame. Nah, perhatikan. JFrame ini berarti di-create nih sebuah JFrame. Nah, berarti tadi itu sudah ada panel yang ada B1, B2, B3, tetapi tidak bisa tayang ke layar. Nah, di-create sekarang kayaknya mau diintegrasikan, dibuat sebuah JFrame-nya. Langsung juga di sini kalau saya membuat ini kan biasanya seperti ini. Oke, seperti tanpa parameter ya, seperti ini. Nah, kalau ini dengan parameter. Nah, ini dengan parameter. Ini akan jadi apa? Akan jadi title pada saat di running. Akan jadi title di dalam header JFrame-nya, yaitu button demo namanya. Nah, frame set default close on operation, JFrame exit on close. Ini adalah akan memunculkan tanda X itu ketika diklik akan close. Nah, di Windows itu biasanya atau ada di pojok kanan atas itu ada minimize, ada maximize, terus kemudian ada close. Nah, ini berarti close-nya ketika diklik itu akan berfungsi. Nah, terus kemudian button demo. Nah, button demo berarti button demo ini yang ini kan. New content pane, create and show GUI ini, maka memanggil ini konstruktor, baru dihidupkan semua yang sudah kita bahas tadi, yaitu dari sini sampai ke sini. New content pane berarti button demo ya, dan dia itu anak dari jpanel. Oke, set opaque Q ini set opaque ya ya gitulah opaque Q-nya. Oke, di set true. Oke, terus kemudian frame set content pane, new content pane. Nah, dan button demo ini dimasukkan ke dalam content pane dari frame. Maka otomatis itu sama diregistrasikan. Tadi panelnya UI demo button itu adalah anak jpanel, sudah dimasukkan B1, B2, B3. Sekarang dimasukkan melalui set content pane ke dalam frame. Pack ini adalah untuk menyesuaikan, untuk mengkompakkan semua komponen yang sudah didefinisikan dan diregistrasikan untuk ditayangkan. Frame set visible true sudah saya jelaskan. Nah, sudah seperti itu, berarti tidak bisa di running kan, harus ada mainnya. Nah, dari sini ini
pasti saya yakin create and show GUI ini akan dipanggil. Tuh, akan dipanggil di main. Java Swing Utilities Invoke Letter New Runnable. Ini adalah mekanisme untuk merunning dari dari si GUI-nya dengan menggunakan interface runnable. Ini persis seperti action listener yang di NetBeans, yaitu new runnable. Berarti ini kan sebuah interface, dan interface tersebut dia memiliki sebuah metode yang namanya run. Kita coba buktikan ya. Tuh, interface runnable pasti hanya memiliki sebuah metode yang namanya run. Nah, oleh kita supaya memastikan itu bagi pemrogram, bagi orang, bagi manusia, bahwa run ini mengoperate metode yang dideklarasikan di dalam interface runnable. Kita biasakan menggunakan operate seperti ini. Terus ketika di run, berarti dia mengakses ke sini. Sudah, berarti semuanya bisa diproses, running dan sebagainya. Kita coba ya. Kita coba running. Kita berarti memanggil metode main, memanggil create ini, di dalam create ini memanggil konstruktor, di instant, di decorate, ditetapkan tata letaknya, jadilah muncul seperti ini. Tadi ingat B3 itu ini ya, B3 disable, tidak bisa diklik. Ketika saya klik ini, maka katanya tadi kalau Anda ingat, ininya jadi disable, ininya jadi disable, ininya jadi enable. Diklik, betul ya, seperti ini. Ketika diklik ini jadi disable, ini enable, ini enable. Diklik seperti ini. Ketika diklik middle button, tidak melakukan apapun karena kita tidak meregistrasikan add action listener. Nah, perhatikan tadi itu ada tooltips. Maksudnya tooltips itu seperti ini. Nah, ini klik this button sesuai dengan yang dijelaskan tadi. This middle button does nothing when you click it. Ya benar, seperti yang dijelaskan dari tooltips tadi. Ini pun klik button to enable middle button. Udah beres seperti itu. Sudah berakhir. Itulah contoh pembahasan dari button demo di dokumentasi Oracle. Saya mencontohkan ini, harapan saya bisa belajar mandiri untuk memahami, untuk mengkonstruksi, dan terus berlatih mengimplementasikan semua di sini. Dan ini sekali lagi menjadi dasar kalian untuk belajar Java Enterprise. Ada pilihannya yaitu di mata kuliah berbasis komponen. Di sana sudah belajar mengenai JSF, ada belajar Hibernate, belajar Spring, dan sebagainya. Nah, dasarnya tadi itu yang enterprise itu tidak akan pernah bisa, percaya ke saya, sebelum Anda memahami konsep dan implementasi dari Java desktop dengan Swing ini. Mungkin itu saja dari saya titip ke kalian, pelajari, sudah saya bahas, bisa Anda pelajari button checkbox yang sering dipakai saja. Baru semuanya setelah itu Anda pelajari masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.